Mari kita lihat apa yang Tuhan mau dalam hidup kita sesuai dengan apa firman Tuhan yang Tuhan sampaikan hari-hari ini. Yaitu dalam kitab Sakaria tentang Allah Immanuel, Sang Tunas itu. Mari kita buka Sakaria pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-12, 13. Alkitab mengatakan Sakaria pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-12 dan 13. Mulai dari ayat 11. Kerajaan Sang Tunas di Yerusalem. Kemarin dengan kehadiran Sang Tunas, satu bangsa diampuni Tuhan. Itulah Tunas yang kudus, bicara tentang Yesus Kristus. Mari kita baca 2-3. Pungutlah perak dan emas, buatlah mahkota dan kenakanlah itu pada kepala imam besar Yosua bin Yosadak. Ayat 12. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Ayat 13. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari mundur ayatnya yang ke-12. Kembali kita masih di dalam apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Apa itu bait Tuhan? Yerusalem. Apa itu bait Tuhan? Gereja Tuhan. Apa itu saudara, saya dan saudara? Itu adalah nubuatan ketika Sang Tunas hadir. Firman Allah berkata, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Ada sebuah alam supranatural di mana kehadiran gereja Tuhan, kehadiran bait Tuhan merupakan kerajaan dari Sang Mesias atau Sang Tunas. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang akan terjadi? Ketika itu mari kita lihat di dalam Sakaria pasalnya yang kedua. Kita lihat dulu Sakaria 1 ayatnya yang ke-16. Dan 17, Sakaria 1 ayat 16-17. 2-3. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Aku akan kembali ke Yerusalem dengan kasih sayang. Rumahku akan didirikan pula di sana. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Ayat 17. Serukanlah ini selanjutnya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan. Dan Tuhan akan menghiburkan Sion dan akan memilih Yerusalem. Saudara, ada tali pengukur, ada tongkat pengukur yang akan diukurkan kepada Yerusalem. Dan Alkitab berkata, kecualikan pelataran luar. Ukurlah mesbah, ukur seberapa dalam saya dan saudara hari-hari ini dengan Tuhan. Seberapa dalam kedalaman memanggil kedalaman. Ada bait suci di mana ada diukur 1000 hasta. Saudara, sampai di ujung kaki, kemudian sampai di lutut, sampai di pinggang. Seberapa dalam kita dengan Tuhan hari-hari ini. Kedalaman akan membawa kita. Di dalam firman Allah berkata ada kebajikan yang akan menyertai kita. Ya saudara, nah mari kita lihat. Sakaria 2 selanjutnya kita lihat. Ayatnya yang pertama. Ini janji Tuhan. Aku melayangkan mataku dan melihat. Tampak seorang yang memegang tali pengukur. Ayat 2. Lalu aku bertanya, kemana engkau ini pergi? Maka ia menjawab, ke Yerusalem. Untuk mengukurnya. Untuk melihat berapa lebarnya dan panjangnya. Ayat 3. Lanjut. Dan sementara malaikat berbicara dengan aku maju ke depan. Majulah seorang malaikat mendekatinya. Ayat 4. Yang diberi perintah, berlarilah, katakanlah kepada orang muda yang di sana itu demikian. Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Ayat 5. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya. Dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Tahan ayat ini. Saudara, ketika Tuhan hadir, Sang Tunas ada. Alkitab berkata ada tali pengukur. Ada sesuatu yang akan diukur di Yerusalem. Di bait Tuhan. Dan Tuhan janji, Tuhanlah yang menjadi tembok berapi di sekeliling umatnya. Saudara lihat di gambar tembok Berlin? Tembok Berlin saudara untuk melindungi orang-orang yang ada di dalamnya. Saudara pernah baca tembok Yeriko? Tidak ada yang bisa masuk. Ya, bisa masuk, bisa keluar. Yeriko terkenal karena apa? Temboknya.
temboknya. Karena tembok bicara perlindungan. Ingat tembok Cina? 20.000 kilometer panjangnya didirikan Cina supaya kota aman. Saya mau katakan, Alkitab mengatakan di tahun 2022 ini Tuhan akan menjadi tembok berapi, Tuhan akan menjadi perlindungan. Bahkan saking berapinya virus Omikron tidak bisa masuk. Karena apa? Mau masuk bagaimana? Tuhan yang menjadi tembok berapi. Tembok bicara apa? Dikjaya, sebuah kejayaan. Bicara apa sebuah kemewahan. Sebuah saudara, kerajaan itu dilihat. Makanya ketika Nehemia, dia menangis karena Yerusalem, tembok-temboknya telah runtuh. Musuh bisa masuk kapan saja. Keadaan dalam keadaan tidak tercerah. Puing-puing, terbakar. Semua yang di dalam tanpa tembok akan terancam. Makanya hari-hari ini banyak orang kaya bangun tembok tinggi-tinggi. Dorang takut papancuri mau masuk. Toh bisa masuk juga. Dorang takut saudara untuk apa? Virus masuk. Toh masuk tere-tere, masuk sampai dalam istana. Itu membuktikan. So apa saudara? So pakai satpam. Pakai anjing herder. Saudara, pakai tembok. Kom pakai kawah. Iya. Kon dia tulis di luar tembok. Awas ada orang gila. Supaya apa? Papancuri takut. Ternyata dia tulis awas ada orang gila. Berarti yang di dalam gila. Saudara, dia takut. Dia bangun semuanya. Kenapa? Takut hartanya dicuri. Tetapi Alkitab mengatakan di tahun 2022 aku sendiri Tuhan akan menjadi tembok berapi atas sekeliling umatku. Tidak ada yang bisa masuk. Karena tembok bicara apa? Perlindungan. Makanya dikatakan tadi, benteng hidupku. Saudara, saya yakin ini yang menjadi jaminan bagi saya dan saudara. Kecuali Tuhan mengizinkan tembok diangkat. Pagar diangkat seperti Ayub. Itu tinggal terserah Tuhan. Tetapi Tuhan berjanji, sepanjang ada tembok berapi di sekeliling, jangan pernah takut dengan virus apapun. Jangan pernah takut karena Tuhan sendiri berkata, aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Nah hari ini saudara, Alkitab mengatakan bagaimana ketika tembok berapi, apa yang diukur? Mari kita lihat Yesaya pasalnya yang keempat. Ini janji Tuhan bagi kita. Yesaya pasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua. Ayat kelima dulu. Maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang, segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala. Nah tadi itu tembok berapi pada waktu malam, sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Saudara, di atap ada perlindungan. Bayangkan saudara sudah dikelilingi dengan tembok, dilindungi dengan apa? Tudung perlindungan. Itulah janji Tuhan. Itu akan terjadi di mana? Di Sion. Dan di setiap pertemuan, di setiap meeting prayer, di setiap rapat doa. Kita bukan hanya rapat pengerja, tetapi kita rapat doa. Kita apa saudara? Pertemuan ilahi. Kita berkumpul di sini, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan bukti Tuhan ada. Saya undang Ibu Liesa. Saudara. Ibu Lisa ini adalah istri daripada Bapak Geral. Dari berat 60 kilo lebih. 60 berapa? Tinggal 42, saudara. Kenapa? Dua paru-parunya setengahnya sudah putih. Tidak bisa berfungsi. Jalan 3 langkah tinggal suaminya bantu. 1 tahun saudara ya. Berada dalam keadaan yang sangat lemah. Tidak bisa tidur dengan baik, tidak bisa bernafas dengan baik. Tetapi saudara tahu, tepat pada bulan Desember. Di mana pembalikan keadaan terjadi. Kesembuhan sudah terjadi. Dokter mengatakan dengan vonis sembuh total. Sekarang berat sudah 53. Berikan kemuliaan kepada Allah kita. Silakan Bu kembali. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Di mana di setiap pertemuan yang diadakan di Sion.
Ada apa saudara? Ada ujung bait sucinya, ujung jubah Tuhan yang memenuhi bait suci. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Bilang kiri kanan saudara, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Wah saudara ya, bayangkan jalan 3 langkah, berjongkok saja tidak bisa. Tinggal dibangun, ini suami setia, saya akui. 1 tahun antar ke kamar mandi saudara, tidak bisa jongkok, dijongkokkan, dinaikkan. Saudara bawa anak, saudara kalau bukan kemurahan daripada Tuhan. Kalau bukan saudara Tuhan, dan saudara pada saat ini sudah sembuh total. Bisa menyembah Tuhan, bisa memuji Tuhan. Ya saudara itu semua karena kemurahan Tuhan. Beberapa kali hampir mati, pernah hampir siang telepon pendeta James, pernah hampir siang. Sudah hampir habis nafas. Kami sedang doa puasa Esther di sini. Tiba-tiba ditelepon jam 4:30 pagi. Ya Pak Gerald bilang, Bu, semua apa? Saudara ya, semua pergi kah, semua mati, semua habis nafas. Kita perkatakan lagi firman. Kita semua yang ada puasa Esther hampir siang itu berdoa. Kami perintahkan, hai nafas hidup, baliklah kembali. Bernafaslah dengan sempurna. Kuasa roh Allah ada di Sion. Kuasa roh Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan terjadilah. Saudara lihat hari ini, tiada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan tidak hanya berbicara tentang firman-Nya, tetapi dalam firman-Nya mengandung janji, di dalam firman-Nya mengandung power dan kuasa Allah. Oleh sebab itu, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Alkitab bilang, mari kita mundur ayatnya yang kedua. Pada waktu itu, tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian, kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang Israel yang terluput. Saudara, firman Allah mengatakan bahwa hari-hari ini Tuhan akan juga memberkati tanahmu. Apa itu tanah? Apa yang engkau kelola? Apa yang engkau saudara ya kerjakan? Tuhan janji pada saat apa? Ayat 3, yuk kita lihat. Ketika sang tunas itu, saudara lihat ini tunas. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem, kemarin saudara sudah dengar firman toh, Syar Yashub, orang-orang yang tersisa dari penyaringan, pemurnian akan disebut kudus. Tadi malam firman Tuhan mengingatkan kita di tahun 2022 hidup kudus bagi Tuhan. Keluarga kita hidup kudus. Alkitab bilang, yakni setiap orang di Yerusalem yang dicatat untuk beroleh hidup. Kemudian ayatnya yang keempat. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Saudara, angka 2022, angka 222 dari kata taf yang artinya, ini angka cantik dari bahasa Ibrani. Semua yang lama, semua yang kotor dibuang. Alkitab bilang, Tuhan janji ada tudung kemuliaan Tuhan apabila kasih bersih itu kotoran. Semua yang kotor, kata-kata kotor, hati yang kotor, pikiran kotor, buang. Karena Tuhan akan mulai membersihkan Sion. Ini adalah waktunya pembersihan. Semua yang kotor dalam hidup kita. Saudara, Alkitab berkata Tuhan akan membersihkan. Tuhan akan membersihkan kekotoran putri Sion. Hari-hari ini Alkitab bilang menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan membakar. Ada api Tuhan yang akan membakar dan menghanguskan semua yang najis. Semua yang tidak berkenan akan Tuhan lakukan di hari-hari ini. Maleaki seorang nabi Tuhan menubuatkan. Dia menubuatkan sebelum kedatangan Tuhan. Tuhan akan mendadak. Maleaki 3 ayatnya yang pertama. Yuk kita lihat. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan. Saudara, ini karpet merah. Tuhan Yesus datang tidak lama lagi. Ada jalan, setiap yang berlekuk-lekuk diratakan. Gunung-gunung dirakatakan, lembah-lembah ditimbun dengan mendadak. Tuhan yang kamu cari masuk ke baitnya, tanda seru. Jadi di bait Tuhan, Tuhan mau masuk. Malaikat perjanjian, ia datang, firman Tuhan semesta alam, ayat 2.
Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Tuhan datang mau balondri. Semua baju-baju kotor, apalagi yang ada noda-noda, mau kasih baik clean. Ya, tergantung berapa lama mau tono. Iya kan? Saudara kalau pergi di tampal laundry, orang bilang, bu ini karat, DP harga sedikit lebih. Kenapa? Sota lalu bakarat. Karena apa? Sota lalu lama. Saudara pernah gantung baju putih? Nggak pakai-pakai, tiba-tiba keluar sudah kuning. Saudara. Haleluya. Amin. Nggak datang-datang gereja. Begitu sampai di gereja, ya ada peliaso kuning. Mar hari ini katuk dia so berjanji kita semua setia dengan Tuhan. Amin. Saudara iya. Saudara ini dia. Tuhan ingatkan. Ya Tuhan datang mau balondri. Dulu saudara balondri dulu beda dengan sekarang. Sekarang apa? Sota putar-putar. Iya kan saudara lihat kalau ada mesin. Putar-putar giling-giling. Putar-putar giling-giling. Saudara iya. Saking apa? Terlalu kotor. Tetapi kalau sudah tidak bisa pakai mode dulu. Tangan. Kemudian kalau jeans banting ke sana, pak, petak. Pak, petak. Saudara lihat di gunung-gunung. Ya toh kalau enggak pakai sikat. Sekarang leso ada sikat besi. Begitu saudara tanya orang di rumah, kenapa tapi baju sudah cako-cako begini? Bu kotor, jadi kita pakai jo sikat besi. Sampai banang marta cabu. Hari-hari ini, Tuhan datang mau balondri. Mau periksa baju-baju. Mempelai. Tidak boleh bercacat, tidak bercelah. Amin. Saudara Tuhan mau datang. Kedatangan ini mau balondri. Yang kedua tidak ada kesempatan. Kedatangan pertama akan membersihkan, memurnikan dengan motono. Kantong anggur yang baru harus ditaruh ke kirbat yang baru. Kirbat kadangkala, saudara kirbat yang dijual di Israel itu, saudara mudah bocor. Bagaimana supaya dia tidak bocor? Saudara dia harus direndam di cairan khusus. Berapa lama rendamnya? Tergantung kirbat itu. Ada yang direndam 3 bulan angkat sudah elastis kembali jadi baru. Ada yang 1 tahun belum baru-baru juga. Ada yang 2 tahun masih keras juga. Saudara ya, jadi tergantung. Haleluya, tergantung hati. Kalau cepat berubah, cepat dapat tono. Kalau lama berubah, tak tono terus. Itu kira-kira kirbat. Makanya Tuhan bilang, anggur yang baru percuma taruh di kantong yang lama. Itu mau terbuang. Sesuatu yang baru daripada Tuhan taruh di hati yang lama. Di hati yang penuh kotor. Itu hanya mengkabirkan sedikit lagi, mengkabirkan adonan. Lebih baik murnikan dulu. Lebih baik bersihkan dulu. Nah hari ini, mungkin saudara bukan berita yang mengenakkan di tahun yang baru. Tapi Tuhan janji. Alkitab mengatakan, yuk ayat 3. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Ia akan mentahirkan yang pertama. Orang Lewi. Itu imam. Imam. Yang pertama-tama yang Tuhan tahirkan. Para imam. Itulah sebabnya imam harus disebut kudus bagi Tuhan. Kemudian dia akan menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Saya sudah banyak kali bilang ini tapi saya ulang. Ada yang dimurnikan seperti emas. Kalau seperti emas, saudara search di Google. Dibakar 1000 kali. Kalau seperti perak, ratusan kali. Tinggal mau pilih mana. Tanya kiri kanan, perak atau emas. Aduh, tapi pergumulannya sama dengan jawab coba dia, ngana emas kita perak. Kita pe barat, mungkin engkau emas. Kita nyata lu barat, mungkin perak. Tergantung. Amin. Sebenarnya dari perak bisa dinaikkan ke emas. Cuma ini perak sobat bataria. Dia bilang cukup jo Tuhan. Cukup jo Tuhan. Sebab emas perabot yang mulia. Hanya saudara akan dipajang di tempat yang mulia. Tapi sebelumnya Tuhan harus murnikan dulu. Alkitab bilang supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Banyak orang mempersembahkan korban Tuhan tidak terima. Karena sesungguhnya itu bukan korban yang benar. Orangnya. Karena makanya Alkitab bilang doa orang benar besar kuasanya.
bukan soal doanya. Saudara kadang berdoa, mungkin saudara tidak sempurna. Saudara ya kita berdoa. Karena kalau mau berdoa, saudara pernah enggak berdoa? Baru mau berdoa semua lele air mata. Nggak tahu lagi apa yang mesti doakan. Air mata itu adalah doa. Kadang salah-salah berdoa. Ya Tuhan proses Tuhan, Tuhan proses Tuhan, Tuhan proses Pak Tuhan. Ya saudara, apalagi kalau hampir siang. Ya saudara, pendoa syafaat berdoa. Seringkali saya sudah tertawa. Tetapi saudara saya mengerti apa arti kemengantukan. Iya, pernah kan kita berdoa di tempat ini. Ada pendoa yang mulai berdoa, ya Tuhan kita raja, Tuhan adalah raja, raja adalah kita. Dia menangis. Kita bilang, oh dia adalah raja, Tuhan adalah kita, Tuhan adalah raja, raja adalah kita. Karena apa? Kasihan, so mengantuk. Tetapi saudara meleleh air mata. Itu doanya salah. Tapi orangnya benar. Tapi ada yang kaulah pencipta alam semesta. Bintang-bintang adalah milikmu. Bulan-bulan adalah milikmu. Segala adalah milikmu. Oh Tuhan Allah yang agung dan berkuasa. Ya saudara, tidak salah doa begitu. Tetapi ingat, Tuhan minta orangnya. Tuhan bilang jangan kelabui aku seperti Imam Farisi berdoa dengan kata-kata yang indah-indah. Tetapi sesungguhnya hatimu menjauh daripada. Tapi juga hamba-hamba Tuhan jangan salah berdoa. Amin. Kalau datang ke rumah orang tanya dulu, ini ulang tahun? Ini apa duka? Atau apa? Jangan pesan ya Tuhan perpanjang umur. Nih tahu kok 40 hari. Iya kan? Pernah kami pelayanan di apa itu? Laut. Begitu sampai orang langsung berdoa. Biasa. Yang cepat langsung berdoa, Tuhan berkati suami ibu ini. Berkati Tuhan. Kelar ibu bilang, kita kok so janda. Oh. Saudara mengerti tuh yang cepat siapa? Makanya sampai tanya dulu. Haleluya. Makanya ya ini kejadian benar, makanya ada dia. Saudara, supaya mereka menjadi orang yang mempersembahkan korban yang benar. Tuhan murnikan saya dan saudara. Mungkin kita tidak pandai berdoa seperti doa kebanyakan orang. Tetapi di tempat ini kita diajar untuk deklarasi. Memperkatakan, ada bermohon, ada memerintahkan. Kemarin waktu di Lembe, kita memerintahkan saja. Kami perintahkan hujan berhenti. Kenapa? Karena kita sudah bergaul di dalam doa. Kita sudah bermohon dan waktunya keluar kita eksekusi. Itu namanya memerintahkan. Kami perkatakan jadilah sembuh. Kami perkatakan jadilah sehat. Kenapa? Karena kita sudah bergumul di dalam doa. Dan ketika keluar seperti Elia berkata, kalau aku perintahkan hujan tidak turun, hujan tidak turun. Aku minta hujan turun. Api Tuhan turun, api turun. Kenapa? Karena Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Tapi Elia telah sungguh-sungguh berdoa. Amin. Jangan sampai kita memerintahkan kepada iblis. Pergi engkau, iblis bilang sapangana. Perasaan tong dua friend. Ya saudara, saya pernah lihat pelepasan. Saudara di Wanea waktu itu. Usir roh anjing. Anjingnya keluar masuk ke pendoanya. Pendoanya jadi seperti anjing. Saudara saya lihat. Kenapa? Karena ternyata pendoanya melakukan hal yang kotor. Dan dia mengusir roh kotor itu. Roh kotor itu keluar pindah ke dia. Ini alam roh ini terbuka. Makanya Alkitab mengatakan. Saudara dengan hari-hari ini. Ada mata Tuhan yang menjelajah dengan kehadiran Sang Tunas. Mari kita lihat Wahyu pasalnya yang kelima. Sebentar saya. Alkitab mengatakan ada yang diutus ke seluruh bumi. Saudara ya, yaitu mata Tuhan. Ayatnya yang ke-6. Wahyu 5 ayat 6. Yuk kita lihat. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta itu keempat makhluk itu. Dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah
ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Katakan bermata tujuh. Mari kita lihat di dalam Sakaria pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-10. Sakaria 4 ayat 10. Kita baca yang di sini saja, bagian B. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Eyes of Lord. 7 eyes. Ingat, ada mata-mata. Amin. Amin. Bilang kiri kanan saudara, ada mata-mata. Itu mata Tuhan. Ya saudara, mata itulah yang melakukan menjelajah seluruh bumi. Mau bikin apa? Yang kemarin, Ulangan 11 ayat 12. Ini mata Tuhan. Lihat, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Amin. Ada mata Tuhan yang apa? Mengawasi. Mengawasi apa saudara? Pergerakan kita dari awal tahun. Hidup kita dari awal tahun sampai dengan akhir tahun. Ulangan pasal 32 ayat 10. Ulangan 32 ayat 10. Ulangan 32. 1, 2, 3. Didapatinya dia di satu negeri. Dia kecil, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman pedang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Wow. Sekalipun saudara ada di padang belantara, saudara di tengah-tengah kesulitan, di padang gurun, Tuhan ada kelilingi. Tuhan ada awasi dengan mata, Tuhan ada jagai sebagai apa? Biji mata Tuhan. Haleluya. Coba saudara raba tuh biji mata. Bilang kiri kanan saudara, saya adalah biji mata Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara jangan coba-coba mokore. Ya, Tuhan jaga seperti biji matanya. Wah saudara. Dan Alkitab bilang, karena Tuhan jaga sebagai biji matanya, ayat 11. Laksana Raja Wali, Ulangan 32 ayat 11. Menggoyang bangkitkan isi sarang, melayang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Kemudian ayat 12. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Itulah Immanuel. Mari mundur ayat 11 tadi. Seperti induk Raja Wali. Nah ini Raja Wali ini dia tinggal di sarang. Ada Raja Wali yang masih remaja tidak bisa terbang. Makanya Tuhan apa? Goyang itu sarang. Goyang itu sarang. Kong apa? Bongkar itu sarang. Ketika bongkar itu sarang, ini Raja Wali yang tidak bisa terbang. Tuhan awasi. Begitu sudah sampai mau jatuh, Tuhan angkat, di pundak, naik lagi. Ya rombak lagi, naik lagi. Akhirnya bisa terbang. Kalau enggak, nanti dia tidur-tidur di sarang. Kalau tidur di sarang enggak bisa terbang. Begitu ular masuk, mati. Makanya Raja Wali harus bisa terbang. Bagaimana supaya bisa terbang? Tuhan goyang itu kenyamanan. Keluar dari sarang. Keluar dari sarang. Mar belum bisa terbang, terserah. Aku awasi engkau, aku jagai engkau, tidak akan jatuh sampai tergeletak. Paling tinggal 1 meter dari lantai. Angkat lagi, naik lagi, angkat lagi, digoyang bangkitkan. Itu namanya didikan. Itu namanya latihan. Untuk apa? Kita bisa terbang. Alkitab bilang, percuma jaring dibentangkan. Atas apa? Mereka yang bersayap. Kalau tidak salah di Amsal pasalnya yang pertama, yuk kita lihat. Ayat 8, adakah? Kalau tidak salah. Oh salah. Alkitab bilang, saudara ya. Ketika, kalau ada yang sudah dapat. Oh yang Amsal 1 ayat 17, silakan.
Yuk kita lihat. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap. Tahun 2022 ada jerat jaring penangkap burung. Ada pelubang, ya penyakit-penyakit perangkap sangkar-sangkar. Tapi Alkitab berkata percuma dibentangkan atas Raja Wali. Karena Raja Wali bisa terbang tinggi. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali. Raja Wali itu tinggalnya di bukit-bukit batu. Kalau ayang di bawah. Apalagi bebek. Dia bekerja main PC. Raja Wali tidak pernah main PC. Tanya kiri kanan, Raja Wali atau bebek? Kalau orang main hal-hal yang kotor, berarti orang bebek. Begitu hari Natal, 150.000 langsung ada di Panstov. Pernahkah saudara lihat Raja Wali ada di Panstov? Tidak bisa. Karena Raja Wali itu semakin kuat angin itu semakin tinggi dia terbang. Dia hanya dia akan terbang. Saudara, tetapi perlu apa? Goyang DP sarang. Kalau enggak, itulah sebabnya Tuhan latih kita. Ada banyak jaring, ada banyak perangkap, ada banyak saudara pelubang. Daud saja berkata, jaring-jaring maut, tali-tali, belenggu-belenggu maut, dibentangkan dan nyaris menangkap aku. Tapi Tuhan meluputkan aku. Di tahun 2022, tapi Tuhan minta, nak, terbang tinggi. Terbang tinggi. Dengan cara, biarkan Tuhan didik kita. Tuhan goyang kita. Ya saudara, tetapi apa? Tuhan awasi, Tuhan jagai seperti biji matanya. Yang kedua, 2 Tawarik 16 ayat 9. 2 Tawarik, pegang ayat ini. Ya saudara, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Yang kedua, mata Tuhan mau cari, adakah orang yang sungguh hati terhadap Tuhan. Ketika ketujuh roh Allah diutus ke seluruh bumi, mata-mata ini mengawasi anak-anaknya, dijagainya. Seperti seorang ibu, seorang bapak, biar anaknya bermain, sekali-kali matanya akan melihat di mana. Dia akan memastikan anaknya aman, apalagi Tuhan. Kemudian yang kedua, mata Tuhan mau cari, di mana ada orang yang apa? Mencari Tuhan. Ya dari sekian banyak janda, ada janda namanya janda Sarfat. Ya, mata Tuhan mendapati, saudara, oh ada, namanya siapa? Janda Sarfat. Dari sekian banyak orang melakukan kelaliman, Tuhan mendapati Daud. Dari 2 juta orang Tuhan mendapati 2 orang, Yosua dan Kaleb. Kenapa? Karena mata Tuhan hari ini menjelajah seluruh bumi. Walaupun saya didapati di Bethlehem, kampung paling udik pada zaman itu. Datanglah nabi besar, karena mata Tuhan melihat. Alkitab berkata apa? Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tapi Tuhan melihat apa yang di hati. Benar kan? Berarti Tuhan menjelajah. Oh, dari sekian orang yang ada pada saat itu, aku mendapati di kampung paling kecil ada seseorang yang memiliki hati, sungguh hati terhadap aku. Namanya Daud. Sam, go to Bethlehem. Geger Bethlehem, kedatangan Nabi seperti Reinhard Bonnke atau Benny Hinn datang ke kampung kecil. Kenapa? Mata Tuhan sedang menjelajah. Dari sekian ribu bangsa di dunia ini, Tuhan akan dapati di satu kota ada sebuah titik perhentian. Kota itu kota Bitung. Mata Tuhan menjelajah dari 7 miliar manusia, didapati ada sekian ratus orang yang bersungguh hati terhadap Tuhan. Itulah hidupmu, itulah hidupku. Amin. Jadi yang pertama, hari ini Tuhan mengingatkan bagi kita. Yang pertama, Tuhan akan menjadi tembok berapi di sekeliling umatnya. Ada satu bait Tuhan yang diukur oleh Tuhan, saudara. Dan Alkitab juga menegaskan di dalam Wahyu pasal 21. Ayat 9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba.
Saudara, dan Alkitab bilang ayat 10. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke sebuah gunung yang besar, gunung itu besar, tinggi. Dan menunjukkan kepadaku kota yang kudus. Yerusalem turun dari sorga, dari Allah. Saudara lihat, kata kudus tidak pernah ditinggalkan. Tidak pernah. Saudara, kemudian kota itu seperti tadi. Alkitab bilang ada yang ukur. Alkitab bilang di dalam ayatnya yang ke-17. Ayatnya yang ke-15. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai satu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu gerbangnya dan temboknya. Dan Alkitab bilang mempelai ini, oleh sebab itu saya dan saudara mempelai Tuhan. Kita akan diukur oleh Tuhan. Dan Alkitab bilang apa? Di dalam ayatnya ke-25 dan 27. Tadi dikatakan padangnya akan terbuka. Pintu gerbangnya tidak akan ditutup sebab malam tidak ada di sana. Kemudian ayatnya yang ke-27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak. Mempelai itu tidak najis. Mempelai itu tidak melakukan yang keji. Mempelai itu tidak melakukan dusta. Itulah mempelai, pengantin perempuan gereja Tuhan. Saya dan saudara, Tuhan akan mulai murnikan kita. Alkitab bilang di dalam nama Yesus dikatakan hanya yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Yang kedua, saudara, mari kita lihat di dalam Yehezkiel. Apa yang diukur? Yehezkiel pasalnya yang ke-40. Alkitab bilang seperti ini. Yuk, mari baca ayat 1. Dalam tahun ke-25 sesudah pembuangan kami, yaitu pada permulaan tahun. Ini pada apa? Permulaan tahun. Saudara, ini pada awal tahun, ini di tahun baru. Saudara, pada hari itu juga kekuasaan Tuhan meliputi aku dan dibawanya aku. Ya, di dalam ayatnya yang ke-2 dan 3. Dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke tanah Israel, menempatkan aku di atas sebuah gunung yang tinggi sekali. Di atas itu di hadapanku ada yang menyerupai bentuk kota. Ayat 3. Kesanalah aku dibawanya dan lihat ada seorang yang kelihatan seperti tembaga dan di tangannya ada tali lenan beserta tongkat pengukur dan ia berdiri di pintu gerbang. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya loncat saja. Saudara, di dalam firman Tuhan ada pengukuran. Apa yang diukur? Yesaya 45, saya sampaikan apa yang kita dapat di doa puasa kemarin. Ayatnya yang ke-34. Yehezkiel 45 ayat 34. Dari daerah yang sudah diukur, ukurlah sebagian yang panjangnya 25.000 hasta, lebarnya 10.000 hasta. Disitulah letaknya tempat kudus dan bagian ini adalah maha kudus. Ayat 4. Ini adalah bagian yang kudus dari tanah itu dan menjadi tempat bagi imam-imam yang menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, yang datang mendekat untuk melayani Tuhan. Itulah tempat perumahan mereka dan menjadi daerah kudus untuk tempat kudus. Saudara, tempat tinggal imam ternyata di dekat bait suci yang kudus. Ini dikatakan perum. Perum. Perumahan toh, perum kepanjangan dari perumahan, saudara ya. Ya saudara, tempat tinggal. Ayat 5 bilang apa? Ayat 5. Yang 25.000 hasta panjangnya dan 10.000 hasta lebarnya harus menjadi milik orang-orang Lewi yang mendapat tugas pelayanan dalam bait suci. Itulah kota-kotanya, tempat tinggal mereka. Jadi dikatakan perumahan, yang kedua disebut tempat tinggal. Yang kedua, Tuhan ingatkan apa yang diukur dari hidup saya dan saudara. Di manakah kita tinggal hari-hari? Di manakah saya dan saudara tinggal? Alkitab mengatakan tempat tinggal para imam
tempat tinggal orang Lewi. Tidak hanya imam besar, tapi tempat tinggal orang Lewi adalah tempat maha kudus. Di manakah itu? Yeskel 43 ayat 12. Inilah ketentuan mengenai bait suci itu. Seluruh daerah yang di puncak gunung itu adalah maha kudus. Sungguh inilah ketentuan mengenai bait suci. Jadi seorang imam harus tinggal di puncak gunung. Seorang imam harus tinggal di hadirat Tuhan. Seorang imam, karena itu akan diukur. Sudah ditentukan. Imam tidak boleh sembarang tinggal. Makanya saudara ingat ketika Maria pergi ke siapa? Elisabeth. Tempat tinggalnya di mana? Pegunungan Yehuda. Apa arti Yehuda? Puji-pujian dan penyembahan. Mereka tidak sembarang tinggal. Mereka harus berada tinggal di dalam hadirat Tuhan. Hal yang kedua yang Tuhan ingatkan bagi saya dan saudara. Seperti di dalam 1 Raja-Raja 18. Mari kita lihat. 1 Raja-Raja 18. Firman Allah berkata seperti ini. Hari itu, saudara, 1 Raja-Raja 18, ayat 42. Lalu Ahab pergi untuk makan minum. Tapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Ayat 43. Setelah ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas. Lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Kemudian ayat 44. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah. Katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Saudara, kita tidak boleh berhenti berdoa sampai terjadi sesuatu. Di atas puncak gunung itu, Elia berdoa sampai 7 kali. Saudara merendahkan diri. Kepalanya berada di kedua lututnya. Dia berdoa. Kenapa? Supaya turun hujan atas satu bangsa. Kenapa? Lewat 3 tahun 6 bulan bisa dipastikan satu bangsa bisa tewas. Kenapa saudara? Karena rumpuh sudah ada. Air terjadi krisis yang sangat luar biasa. Elia berdoa. Saya dan saudara harus banyak berdoa. Saudara, di masa ini doa dapat mengubah segala sesuatu. Doa 7 kali menandakan apa? Sebuah ketekunan. 7 kali menandakan sebuah keuletan. Waktu pertamanya ada apa-apa, keduanya ada apa-apa. Mungkin Ibu Lisa ini sudah sakit sudah 1 tahun. Orang berdoa, keluarga berdoa. Malah tambah parah. Ya kan? Tambah parah ya Pak? Tambah parah. Dokter mengatakan, tapi kita berdoa. Keluarga ambil doa puasa. Saudara berpuasa untuk apa? Kesembuhan. Setiap kali kita deklarasi, yang terjadi hampir putus nafas. Tapi saudara tahu, sebenarnya cuma melatih keuletan kita semua. Dan Alkitab mengatakan, sampai turun hujan, sampai muncul awan sebesar telapak tangan. Saudara dan saya tidak boleh berhenti berdoa. Jangan berhenti berdoa. Kalau Daniel berhenti berdoa, belum 21 hari, maka jawaban itu belum sampai. Hari ini saudara, salah satu yang ditinggalkan oleh banyak gereja berdoa. Kalau KKR mau cari dana dulu. Sebenarnya cari Tuhan dulu. Baru dana itu datang. Setiap kali kita KKR, Tuhan latih kita semua. Untuk apa? Bukan cari dana, tapi cari Tuhan. Dan kita melihat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan membuka. Kenapa saudara? Doa. Diingatkan di tahun 2022 ini. Di saat yang lain makan minum. Coba lihat ayat 42. Hari ini boleh makan minum. Sampai besok boleh. Elia, ini Ahab DP kerja, makan minum. Rakyat semua mati dia makan minum. Saudara, iya, ini kan di zaman itu DP rakyat setengah mati mau cari makan.
Mau cari air setengah mati. Napa DP raja cuma ada makan minum terus. Padahal karena dia pedosa. Elia naik ke puncak gunung. Elia itu hidup dari gunung ke gunung. Habis dari gunung Karmel pindah di gunung Horeb. Iya kan? Dari gunung Horeb dia pindah di bukit top of hill. Tempat tinggi yang dia datang, lalu ada 50 perwira bilang, Raja ada panggil. Bos, Raja ada panggil. Dia bilang kalau kita ini abdi Allah, biarlah turun api dari langit. Mati 50 orang. Dia hidup dari gunung ke gunung. Dia hidup dari hadirat Tuhan kepada hadirat Tuhan berikutnya. Saya berharap saya dan saudara di tahun 2022 ini pengejaran kita adalah hadirat Tuhan. Saudara, pengejaran, Alkitab bilang apa? Dengan mukanya, ya. Jadi sampai tanggal berapa orang mau makan minum? Ini Tuhan mulai sein ini. Karena ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan. Amin. Kita doa dan puasa. Amin. Jadi tanggal berapa? 1, 2, 3. Sampai 3 lah boleh lah. Tanggal 4 sudah mulai gantian. Iya saudara, karena apa? Ada awan sebesar telapak tangan. Tuhan mau nyatakan bagi saya dan saudara dan bangsa ini. Kita harus menangkapnya. Kita harus menyambutnya. Dan Alkitab bilang ayat 43. Saudara lihat. 44. Dia bilang, Ahab, pasang keretamu. Ahab dia pakai kereta, paling kurang 6 ekor kuda. Ini raja ini. Ayat 45. Ahab naik kereta, pergi ke Israel. Karena DP istana ada di Israel. Ayat 46. Tapi kuasa Tuhan, mari baca sama-sama. Berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan menuju Israel. Siapa lebih dulu sampai? Yang makan minum atau yang puasa? Iya kan, ini ayat ini kan? Yang makan minum atau yang naik ke puncak? Siapa lebih dulu sampai pada tujuan? Saudara, kuasa Tuhan lebih hebat daripada kuasa kuda. Apa itu kuda? Kekuatan manusia. Apa itu kuda? Kuasa raja-raja. Di atas kuasa raja-raja di muka bumi ini ada kuasa Tuhan yang jauh lebih tinggi. Hari ini Tuhan mengingatkan kita. Saudara, saya mau ingatkan di 2022 kuduskanlah hari Sabat. Tuhan akan bawa ini perlu kendaraan khusus begini. Tuhan janji di dalam kitab Yesaya, aku akan bawa engkau dalam kendaraan kemenangan melintasi puncak demi puncak. Ada firman, itu kendaraan paling cepat, namanya kendaraan kemenangan. Tapi Tuhan minta yang di atas, hormatilah dan kuduskanlah hari Sabat. Saudara boleh kerja sesudah itu. Tapi saya berharap, kuduskanlah waktu untuk Tuhan. Karena di sana bukan untuk Tuhan. Kita tidak datang, masih ada 1 miliar orang yang akan datang menyembah. Kita datang untuk menghormati dan menyembah Allah. Dan saudara akan lihat Tuhan bilang apa? Aku akan berikan engkau kendaraan kemenangan. Bukan Alphard. Karena Alphard tidak bisa terbang. Benar saudara, Yesaya 59. Yang lain bilang, masa ibu ada? Tuhan lihat ada ADP Auto. Bukan nyanda. Yesaya 50. Sebentar. Yesaya 58. Nah. Ayat 14. Nah. Ini Tuhan P. Alphard. Nah, yuk kita baca. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Ya saudara, kendaraan kemenangan. DP plat, DP nama, Victory. DPDB. Ya saudara, Victory. Dia PDB 581 AMPA. Yesaya 58 ayat 14. Itu DPDB 581 AMPA. DP nama apa saudara? Victory. DP STNK malaikat yang buat. DP BPKB lunas. Nyanda pakai kredit. DP nama kendaraan itu kira-kira yang ya saudara, melintasi puncak-puncak bukit di bumi dengan apa? Kendaraan kemenangan. Karena apa? Ayat sebelumnya. Apabila engkau tidak mengunjaki hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusmu, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan,
Jadi jangan semua gini, ya semua hari Minggu le. Besok hari Minggu toh. Tanggal berapa besok? 2, aduh 3 kali tak masuk gereja. Biar nyanda esok. Ini Tuhan bilang. Dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Jadi besok apa? Hari Minggu, mantap. Beribadat orang terus. Itu baru bilang hari kenikmatan. Kita semua melayani. Jumat, Sabtu, Minggu. Lelaki kita mau terbang. Ya saudara, hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu. Ya toh, segala acara. Cancel cuma 3 jam. Kalau khotbah lama 4 jam. Rupa ini kita semua baking singkat cuma 3 jam. Setelah itu pipa siar jo, pipa pasar jo, urus jo tuh acara. Dan tidak mengurus urusanmu. Atau berkata, Leo. Baru terjadi itu ayat 14. Amin. Amin, ini firman Tuhan. Bukan saya bilang-bilang sampai Tuhan kasih apa? Kode keras. Saudara tahu kode keras? Ini tanda kutip kedua. Ya, hari mulia, hari kenikmatan, hari menyembah Tuhan. Mungkin saudara datang Tuhan bilang, semua panggil pada dia lusa. Berketika saudara Tuhan, perpanjang umur kau biar nanti tahun depan. Nah apakah tuh dia so datang? Rupa sesungguh-sungguh ini. Ya saudara banyak ya kan. Ada yang beribadah kok diperpanjang Hizkia. Aku akan memperpanjang. Setelah dia beribadah dia mama nangis. Dia puji-puji Tuhan. Dia sembah Tuhan. Tuhan bilang oke 15 tahun ku perpanjang. Setelah dia beribadah dengan sungguh-sungguh. Kecuali ada yang semua pulang cepat. Masih lama Tuhan mau panggil. Setelah di ibadah dia bilang Tuhan. Ambe jopa kita. Ambe jopa kita. Ada kan yang semua minta pulang. Ya saudara. Ada yang so menyatakan harinya. Tanggalnya. Waktunya. Seperti istri Smith Wigglesworth. Minggu depan Tuhan semua panggil. DP minggu depan dia pakai baju bagus. Kok dia mati namanya Loli. Smith pembangkit orang mati. 7 orang mati Smith sudah bangkitkan waktu itu. Smith kasih bangun. Dalam nama Yesus Loli bangkit. Loli bangkit Baba Feto. Smith. I'm going to heaven. I'm going to Father. Kenapa kamu panggil-panggil aku Smith? Loli aku tidak bisa ditinggalkan engkau. Nanti malaikat mau batambang Smith. Sudah ya Smith. Jadi sudah mereka berbicara. Kemudian yang terjadi adalah Smith bilang oke. Iya sudah rencana Tuhan waktu Tuhan. Dah Smith. God bless you Immanuel. Meninggal lalu. Itu orang dalam Tuhan. Amin. Orang dalam Tuhan. Mar di luar Tuhan. Takut sekali mau mati. Kalau boleh Tuhan. Nah Tuhan mengingatkan. Di hari yang kudus cuma 3 jam. Persembahkan itu sebagai yang terbaik. Tuhan janji akan memberkati. Elia yang terakhir dia sampai di Israel. Saudara tahu kenapa Elia buru-buru ke Israel? Karena di Israel penuh hutang darah. Hutang darah itu diawali dengan Ahab yang bunuh Nabot, kebun anggur. Kemudian yang terjadi Yehu bunuh semua keturunan. Bayangkan ini Ahab DP anak berapa banyak saudara? Alkitab bilang 70. 2 Raja-Raja 26, ini ayat terakhir. 2 Raja-Raja 9 ayat 26. 2 Raja-Raja 9 ayat 26. Maka aku akan membalaskan ini. Aku telah melihat darah Nabot dan darah anaknya tadi malam. Aku akan membalaskannya. Saudara bayangkan, di Israel itu penuh hutang darah. Nabot dibunuh, anak-anaknya juga dibunuh. Akhirnya yang terjadi, saudara firman Tuhan berkata bahwa di dalam 2 Raja-Raja 10 ayat 7. Coba kita lihat. 2 Raja-Raja 10 ayat 7.
Kala surat itu sampai kepada mereka, mereka mengambil anak-anak raja itu, menyembelih ke-70 orang itu, dan menaruh orang-orang itu ke dalam keranjang, dan mengirimkan semuanya kepada Yehu di Yisrael. Ahab punya 70 anak. Akibat dosa orang tuanya, 70 anak ini semuanya juga penyembah berhala. Semuanya tewas. Itu hutang darah di Israel. Darah orang benar, bahkan darah anak-anak tercurah di Israel. Itulah sebabnya Elia ke Israel. Karena di Israel, Elia harus berdoa di sana. Sebab Tuhan janji begini, dalam kitab Hosea. Hosea, ini janji Tuhan bagi saya dan saudara. Hosea pasal 1, ayat 4. Kemudian berfirmanlah Tuhan pada Hosea, berilah nama Israel kepada anak itu. Sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Israel. Dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Saudara, ada hutang darah di satu negeri. Dan Alkitab mengatakan, ayatnya yang ke-9. Berilah nama Lo-ami kepada anak itu. Sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Saudara, Tuhan marah sekali karena persundalan. Alkitab mengatakan di Israel ada kemarahan Tuhan. Tapi saudara tahu di Israel ketika ada orang yang berdoa, ketika ada orang yang diutus Tuhan ke Israel, saudara, yang terjadi adalah ini. Hosea pasalnya yang kedua, ayat 21. Mari kita baca. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan mendengarkan langit dan langit akan mendengarkan bumi. Selanjutnya, bumi akan mendengarkan gandum, anggur dan minyak. Dan mereka ini akan mendengarkan Israel. Ayat 23. Aku akan menaburkan dia bagiku di bumi. Dan aku menyayangi Lo Ruhama. Dan aku berkata Lo-ami, umatku engkau. Dan akan berkata, laku. Apa arti Ruhama? Anugerah. Saudara, tadi Tuhan marah. Karena di Israel ada hutang darah. Jika di kota ini ada hutang darah, Tuhan akan menghukum kota ini. Tapi saudara tahu, ketika ada orang Elia diutus, makanya Elia dahului itu Ahab kemana? Ke Israel. Ketika ada Elia sampai di Israel, pembalikan keadaan terjadi. Di Israel di mana ada hutang darah, di situ ada gandum, anggur, dan minyak. Di situ Tuhan memberikan apa? Engkau, aku akan apa? Sayang lagi kepada apa? Lo Ruhama, yang berarti umatku engkau. Dan ia berkata Allah. Saudara, di hari-hari ini adakah hutang darah yang melekat dalam hidup keluarga kita? Ketika saya dan saudara datang pada Tuhan, hutang darah itu akan dibalikkan menjadi anugerah. Hutang darah itu, apa itu hutang darah? Barang siapa yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Adakah perselisihan, kebencian? Ya saudara, yang turun menurun dari baku ipar, baku ipar, baku ipar, baku ipar. Saudara, itu harus dihabisi. Itu harus diganti menjadi anugerah. Itu harus diputar balikan. Atau ada hutang darah dari keluarga ini orang peopa ini. Saudara ya, itu saudara dapat dibalikan menjadi anugerah. Ketika ada seorang Elia yang sungguh-sungguh berdoa dan mencari hadirat Tuhan. Saya berdoa. Ini yang Tuhan nyatakan kepada saya tadi pagi. Nah, di tahun 2022 akan ada pembalikan keadaan yang terjadi. Bilang naik ke puncak bukit. Sembah dalam hadirat Tuhan. Semua yang lama putus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Semua ikatan-ikatan, itulah sebabnya. Jangan ingat yang dahulu kalah. Dulu tapi ipar begini, dulu tapi saudara begini. Dulu semua itu sudah dihapuskan. Diganti dengan apa? Ruhama, yang artinya apa? Anugerah. Sebagaimana Tuhan memberikan anugerah kepadamu, berikanlah anugerah kepada orang lain. Jadi dua hal. Di tahun 2022, Tuhan akan memberikan tembok berapi, perlindungan bagi saya dan saudara. Yang terakhir, Tuhan akan memberikan anugerah. Hari itu di Israel ada kemarahan Tuhan. Tetapi hari itu saudara baca sendiri di Israel. Alkitab berkata, ada aku akan menyayangi, ada kasih sayang Tuhan. Tuhan memberkati kita. Selamat tahun baru 1 Januari 2022. Tuhan memberkati.